Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Isola Exchange, Pendidikan Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Elin Nurlia dan rekan saya Risma Handayani. PT Kimia Farma Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara yang berdiri sejak 1971 dalam industri farmasi. Merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Satu-satunya yang memiliki izin khusus memproduksi obat narkotika dan antiretroviral. Sebagai perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Kimia Farma memiliki jaringan usaha yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia yang selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan penjualan. Ekonomi global mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Bahkan resesi ekonomi di Singapura sampai minus 41,2%. Tetapi ekonomi Indonesia masih positif hingga Juni 2020. Neraca perdagangan surplus 1,27 miliar US dollar dengan tingkat inflasi tetap dalam kendali pemerintah di angka 1,96%. Adapun tantangan KF di masa pandemi yaitu ketersediaan bahan baku dan alat kesehatan dari luar negeri karena pembatasan impor dan ekspor. Mulai tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia mengoperasikan holding BUMN Farmasi dengan Bio Farma sebagai induk, Kimia Farma, Indo Farma, dan Papros sebagai anggota. Dengan dibentuknya holding ini diharapkan dapat menekan laju impor dan mengefisiensikan pasar agar keuntungan maksimal. Seiring dengan kenaikan tren industri farmasi di dunia, pada regional Asia Pasifik juga turut meningkat. Beberapa perusahaan farmasi terbesar di Asia Pasifik mencapai kenaikan penjualan dan laba tahun berjalan selama 3 tahun terakhir termasuk anggota holding farmasi. Dan potensi penjualan akan terus meningkat sejalan dengan pembuatan dan pendistribusian vaksin COVID-19 di Asia Pasifik. Berdasarkan rasio keuangan fundamental perusahaan, kondisi keuangan KF mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini terjadi salah satunya karena peningkatan beban keuangan hingga 144,65%. Penurunan tersebut tercermin dari nilai EPS dan ROE yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kondisi keuangan KF akan membaik seiring dengan proyeksi penjualan yang akan terus meningkat. Valuasi pada kali ini adalah FCFE dan PER. FCFE dinilai sangat cocok dengan kondisi Kimia Farma yang pada tahun 2019 mengalami kenaikan utang yang cukup signifikan dan penurunan laba akibat meningkatnya beban keuangan, sehingga diharapkan pertumbuhan laba akan meningkat pada tahun ini dan stabil setelahnya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai intrinsik saham lebih tinggi dari nilai pasar, yang berarti kondisinya under value, dan kami menyarankan untuk membeli saham KF dengan target harga Rp1.418,47 dan kenaikan 13%. Karena kami optimis saham KF akan terus meningkat sejalan dengan beberapa faktor seperti peningkatan penjualan dan laba bersih per saham. Sebagai distributor vaksin COVID-19, tren pertumbuhan industri farmasi yang cukup baik, dan efisiensi beban usaha dan potensi pendapatan luar negeri. Indonesia merupakan kawasan high risk high return, di mana nilai risiko sebesar 38,3 lebih rendah dari rata-rata risiko industri regional, yaitu sebesar 52,2. Risiko keuangan KF meningkat seiring terjadinya peningkatan beban keuangan akibat aksi utang jangka pendek untuk investasi jangka panjang. KF dapat melakukan peluasan pasar, diversifikasi produk, dan penjualan online untuk meningkatkan pendapatan. Risiko bisnis KF semakin rendah pada periode sekarang karena fluktuasi penjualan yang menurun, ketahanan laba meningkat, dan sensitivitas laba perusahaan meningkat. Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, Kimia Farma berkomitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Melalui self-assessment, GCG KAF dapat dilihat kenaikan nilai asesmen selama 5 tahun terakhir dan pada tahun 2019 menyandang predikat sangat baik. Selain itu, tertuang dalam berbagai program unggulan CSR dan peningkatan jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan bina lingkungan. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah dalam rangka pemutusan penularan COVID-19, kami melakukan diskusi melalui pesan WhatsApp dan Zoom meeting. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.